6 kurang 5 menit ketika Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya bila kita ini ingin mencinta dan dicinta, menjadi makhluk yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Rasulullah bilang ikuti saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita mengikuti seseorang bila mana tak cinta? Kak Dinto juga mustahil. Jadi level pertama kita mencintai, kemudian kalau cuma cinta saja percuma tak bergun, harus berikutnya mencoba sedikit demi sedikit mengikuti apa yang kita cintai, terkhusus baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu setiap pagi mubaligh, dai yang ada di depan selalu mengingatkan kita kisah-kisah aslaf kita, guru-guru kita, para sahabat, terkhusus yang paling sering tentang ahlul bait, keluarga Rasulullah tersendirinya, selalu setiap pagi diingatkan di sini. Guna apa? Kalau mau langsung mengikuti mungkin kita berat, tapi kita mencoba level yang pertama dahulu, kita cinta dulu, sehingga ketika kita akan mengikuti sudah tidak terasa berat lagi. Maka pagi hari ini saya ingin sampaikan kisah seseorang saja, mungkin 2 cerita kalau nututi waktunya. Beliau seorang wali besar bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kuburannya ada di Huraidah, di Hadramut, di Tarim. Kemudian beliau juga merupakan guru dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang Ratibul Haddad. Siapa Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini? Pengarang Ratibul Attas. Jadi ada Ratibul Attas, turun nanti berikutnya Ratibul Haddad. Hadirin rahimakumullah, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini suatu hari akan memasuki kota Huraidah, jalan kaki bersama santrinya. Ternyata ada seorang perempuan yang tidak senang dengan Habib Umar ini. Pokoknya pun dengki pun bahasanya. Jadi dia tahu ini sebentar lagi Habib Umar ini lewat, disiapin Abu Tomang. Dia ngambil dari perapian Abu Neneka ke Ebeden setembah. Habib Umar ini lewat, saya ramaki nih ke Abu Neka. Kotorlah semuanya, imamah, jubah Habib Umar ini kotor semuanya. Santrennya kak langsung pencak kok. Ya, kakak panser kan langsung ini didatangi orang perempuan ini. Karena Anda tidak tahu aturan bahasanya. Setelah marah-marah ini kembali ke Habib Umar. Ya Habib Umar, ini seorang perempuan barusan yang melempar ini abu tomang, abu perapian ini. Kita barusan sudah marah-marah di sana. Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kepala saya ini sebetulnya layaknya yang menimpa kepala saya ini bukan abunya, tapi apinya. Kalau seandainya tahu dengan dosa-dosa yang aku miliki. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya. Nah, kan mon baabe ene kak cek lap mehelap. Cek koma angko. Ini kelas Habib Umar disiram abu, bilangnya aku pantas terima abunya, dan mestinya lebih pantas lagi yang dilempar apinya. Kaju saya kepada apa ya? Kak saya lebih pantas karena dosa-dosa yang saya miliki. Padahal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini setiap malam kalau tahajud itu dari jam 10 malam dur sampai subuh.
tak saren boleh. Sama dengan kita ya, mon Ramadan, mon Ramadan. Mon Ramadan dari kol sanga dur sampai subuh akhirnya pas maca terus ditakelar jaga beb ya kan gitu. Ya ini Habib Umar bin Abdurrahman Attas. Nah, yang kedua, terakhir sudah singkatnya. Ketika setiap malam habis salat Isya ngaji Al-Qur'an, ada nih ada pon. Biman an nih pun pada nih kan. Mari bajang Isya nih Qur'an nih pada. Ya, mari lastare ka sama stedung, pada. Habib Umar bin Abdurrahman ini habis salat Isya baca Al-Qur'an 1 jam kemudian tidur. Apa gunanya? Bangun jam 10, lantas dia tidak akan tidur lagi sampai subuh. Nah ini gak kalah nih, Mas Aan kalah nih. Tedung ngedur sampai ke subuh nih kalau telur. Nah itu. Nah, lantas siapa yang protes di saat ini? Istrinya. Yang protes istrinya Habib Umar bin Abdurrahman. Bilang sama santrinya, cong, kebelaki ke guru nempian, kena sere badan, kena sere badannya. Masa tidurnya cuman jam 8 sampai jam 10, tidurnya cuman sejam setengah, 2 jam paling banyak. Habis itu bangun sholat malam sampai subuh. Empian oneng tahajud nih kak, ama cakunut nih kak sampai adzan subuh. Allah mahdina fi man hadin neka mon tahajud nih sampai subuh. Mon baben kan kunut subuh be lepas kunut subuh lepas. Ketondu. Nah, ini Habib Umar bin Abdurrahman Attas bilang kata istrinya, sampaikan ke guru Anda suruh kurangi sholat malamnya, tedung tambah, tidurnya suruh tambahi. Istri gak berani ngomong, santrinya suruh ngomong. Santrinya datang, guru kemana bedena? Biasanya yang suka begadang itu kolesterol, diabetes, gitu kan? Kolesterol, diabetes, gue pada kepiwan asam urat ya kan? Gara-gara kurang tidur, pancenengannya kaemane kesehatannya, tidurnya ditambah. Apa kata Habib Umar? Norok buntek santre, engki. Kalau begitu saya mau tidur, habis baca Quran jam 8, mau tidur sampai jam 12, jam 1 bangun salat tahajud. Kan banyak pun. Para pak jam kan sudah dilakukan ini berjalan. Pleman dari hari kemudian, 3 hari 4 hari kemudian, beberapa hari kemudian Habib Umar Kak Dinto selastare maca Quran pleman kacopo dari masjid ke copo nekak bedetang keun ada walimatul ursi nang ke orkes paniat nih di warna ya badah walimatul ursi. Kalau di Arab gambus ya, gambusnya itu mungkin 2 hari 2 malam. Biasanya reng gambus nih kak sobu mulai kol 10 nih kak pas ambu kol 11 nih kak tak kira. Biasanya jam 10 sampai jam 3 nih kak. Begitu juga pada saat itu Habib Umar ngelihat ini acara apa. Bayangkan antum, beliau ini sampai ngelihat beda reng apar lo nggak nih, karena kapun heran. Abang kan nyare reng apar lo kan begitu. Ini Habib Umar ini, beliau ini sampai kaget ini acara apa, banyak orang jeng manceng kepi kelar manceng coba mian mahal kiam nega oba semakin mahal kiam nega yoba sejaman mahal kiam atau terapi dengan kheriam kan sejam setengah kan insyaallah nggak siapan langsung ada produk aburu boleh ku macam habis terapi sejus katanya begitu. Nah sudah ini kemudian Habib Umar ini tanya sama santrinya, dia Pak Kacompok tanya ke santrinya, badan apa nih kak? Oh itu beb, itu ada walimatul ursi. Walimatul ursi ada hiburannya, nang ke gambus, nang ke orkes, biduan ya, goyang patah-patah kan begitu kan ya? Nah kan begitu kan bahasanya kan? Oh itu orang-orang yang hadir sanggup ngantos kata dia. Oh iya sanggup. Sampai itu berakhirnya hiburan itu jamaah nggak ada yang bakal pulang gitu. Manceng nih gak kelar cak debuna Habib Umar kelar deh dari jam 8
Nih kapon mulai nih kapon tangtung nih kapon. Son horek nih kapon audit dari kol beluk nih kapon. Sampai katanya Habib Umar sampai jam 2 ndak ada jamaah yang posang, yang bingung itu ndak ada. Katanya Habib Umar, kenapa orang-orang ini? Oh iya kan senang, gembira, keluarganya gembira karena pernikahan, dan yang hadir gembira juga melihat acara hiburannya ini. Maka Habib Umar ini bilang, kalau orang-orang ini tak merasa capek, tak kersepaya karena melihat hiburan-hiburan dunia, maka jangan larang saya ketika saya gembira, ketika saya senang dan tidak merasa capek untuk hiburan yang di akhirat. Maka dari malam hari ini saya akan kembali tidur jam 8, bangun jam 9 sampai subuh boleh. Ini protesnya, beliau memprotes santrinya atau nyangkal pendapat santrinya, enggak langsung, kecuali sudah ada pembuktian berikutnya baru dia akan kembali. Padahal dari awal beliau ingin memang bangun jam 9 atau setengah 10 malam untuk melanjutkan tahajud sampai jam 3 atau jam 4 subuh. Ikhwani rahimakumullah, kami ceritakan ini bukan karena yang berdiri atau yang megang mic akan mampu melakukan hal ini, tapi kita berharap kecintaan yang kita tanam ini bisa sedikit demi sedikit mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti keluarga Ahlul Bait, mengikuti Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pecinta yang dicinta dan mampu melakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf dan kelebihan waktu 5 menit, mohon maaf. Wabillahi taufiq